Shalom saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan tanya jawab bermakna tentang keluarga hebat, iman kuat jadi berkat. Bersama Romo Eko Wahyu. Selamat mendengarkan. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke pertanyaan. Karena pertanyaan yang masuk itu sudah ada 68 pertanyaan mau. Bagus. Enggak 2000. Enggak mau. Enggak, itu juga saya bohong. Oke. Waduh, ada ibu-ibu yang ketawanya gitu tapi nggak keluar suara loh, Mo. Luar biasa kan. Kita satu-satu dulu ya, Mo. Takutnya nanti tidak cukup. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami sortir karena beberapa pertanyaannya sudah terjawab dari hal-hal yang telah Romo sampaikan. Oke, silakan. Ya, salah satunya bagaimana tanggapan Romo terhadap keluarga yang sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara ayah, ibu, dan anak. Tidak ada komunikasi lagi antara ayah, ibu, dan anak. Iya, benar Romo. Bisu mereka. Mungkin nggak ada HP Handphone, Romo. kalau saya pikir sih begitu teknologi ya kan, Mo. Ya itu betul, ya benar. Silakan, Mo. Bapak Ibu, memang handphone itu alat yang canggih. Membantu, betul, sangat membantu. Bahkan Bapak Paus di dalam surat apostoliknya mengatakan internet itu, kemajuan teknologi digital adalah anugerah Tuhan. Tapi harus dipakai untuk mewartakan. Bukan dipakai untuk menjadi penghalang relasi. Maka saya mengatakan, Bapak Ibu, suatu saat perlu kesepakatan bersama untuk apa? Puasa handphone. Puasa handphone. Sehingga bisa cerita lagi. Saya tuh bisa melihat Mbak Eka, ini tuh keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Dari apa? Bisa tertawa bareng-bareng atau tidak? Kalau keluarga itu bisa tertawa, wah, bareng-bareng. Wow, keluarga ini indah. Berarti apa? Mereka bisa rekreasi bersama. Dengan tertawa itu tadi. Betul. Baik. Karena salah satunya yang selalu dirawat oleh ayah saya, itu akhirnya saya betul-betul mengagumi ayah setelah saya mengampuni ya Bapak Ibu. Tahun 2018 saya membawa ziarah ke Israel. Lalu ada satu umat yang ngomong kepada saya, Romo tolong ajak ayah. Terus saya jawab, orang dedet bu, wong kanggo mangan wae ngutang terus ket mbiyen. Lalu ibu itu berkata, udah saya bayarin Romo. Saya dengan suami sudah ngomong dibayarin. Oh baik, saya datang ke rumah, Pak, Arab neng Israel ra. Lalu Bapak ngomong apa? Oh nopo neng Israel. Oh asem kata saya tuh. Ngisin-ngisini anaknya Romo ira arti apa-apa. Israel itu kita ziarah ke tempat Yesus lahir, Yesus segala-galanya. Terus Bapak mengatakan, aku ran dedet, ono sek arep mbayari, tenang wae. Melura, apa jawab ayah? Ora. Loh, kok ora? Rapena aku ki ranyaman. Loh kenapa kok ranyaman? Aku mangkat dewe, anak-anakku, mantuku, putuku ning kene ora iso menikmati. Kanggo apa aku seneng dewe? Maksudnya semua harus ditraktir. Ya ora kaya ngono. Terus maksudnya apa? Ya sudah, itu uang traktiran diuangkan saja. Terus enggak apa-apa Bapak rekreasi ke Sendang Sono. Yang penting bawa anak cucu bareng-bareng. Itu seneng aku. Daripada ke Israel ketemu Yesus. Nanti aja di surga ketemu Yesus kok. Sudah di Sendang Sono saja yang penting sama-sama. Lihat. Bahwa kebersamaan itu harus dibangun. Anak-anak tuh rindu loh main dengan orang tuanya. Anda pun rindu sebetulnya jalan ngobrol dengan pasangan Anda. Cuma Anda nggak berani untuk mematikan handphone. Sepakatlah, ngomonglah. Yuk kita rekreasi, matikan handphone. Yuk sama-sama ngomong.
Memang seringkali aneh gitu ya. Langsung lolo, ngomong apa? Mbo. Lama-lama menjadi asing lagi toh, memang menjadi asing. Tetapi karena terbiasanya Anda pun akan mulai kembali berdialog, berdiskusi. Semoga menjawab. Terima kasih. Semoga menjawab Bapak Ibu, tadi memang harus digali. Komunikasi itu harus digali, harus dilatih kembali. Mungkin kalau butuh guru public speaking saya bisa. Jualan mau didik-didik, ya toh. Baik. Kurangi amplopnya. Enggak apa-apa, mau dikit aja loh. Oke, pertanyaan kedua. Romo, ini karena saya juga pemakai media sosial. Jadi ini banyak banget sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu itu jadi hal yang memang menjadi keren gitu katanya. Ada yang bilang keren, ada yang mengambil jalan ini gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sering mendengar. Jadi bagaimana Romo dengan gerakan child free? Gitu. Silakan Romo. Bagus. Jadi itulah penyebab dari orang-orang sekarang mau enak, nggak mau repot. Saya selalu mengatakan kalau kamu mau nikah harus siap repot. Saya lupa, sebetulnya ada satu gambaran yang saya sering kali munculkan tapi sekarang tidak saya munculkan. Before I think marriage is like a heart, but actually marriage is like a cross. Jadi perkawinan itu bukan seperti hati, perkawinan itu adalah seperti salib, betul. Dan siapa salib Anda? Pasangan Anda. Jadi perhatikan orang-orang sekarang akhirnya apa? Mau nikah tetapi tidak mau punya anak. Dan gereja tidak pernah memberikan izin. Gereja tidak akan memberkati perkawinan yang seperti ini. Karena apa? Perkawinan punya 3 tujuan. 1, kesejahteraan. 2, prokreasi. Jadi hubungan suami istri harus selalu terbuka pada kelahiran anak. Dan yang ketiga, pendidikan anak. Jadi child free tidak menjadi sebuah halangan untuk perkawinan. Jadi pada saat anak itu ngomong, pada saat penyelidikan kanonik, jadi kan sebelum menikah itu ada penyelidikan kanonik. Dulu diselidiki enggak atau langsung kawin aja? Oh enggak mau, jangan. Mau diselidikin kok. Dan ada yang kurang bagus katanya. Pasti kurang saupret. Iya. Tapi kata Romonya, udahlah cincai lah. Yang penting harusnya ditulis lah ya mau ya. Jadi dalam penyelidikan kanonik, bila orang itu menyatakan, pastor akan selalu tanya, bagaimana dengan anak? Karena ada dalam penyelidikan kanonik. Apakah kamu siap menerima anak? Punya mimpi berapa anak? Jadi ini sudah kelihatan. Kalau orang itu berkata, saya tidak mau punya anak. Langsung pastor itu berkata, ini terhalang. Tidak bisa untuk diberkati di dalam perkawinan. Oke, semoga jelas. Thank you. Sudah jelas ini, sudah garis bawahnya pakai bold, ya kan tulisannya pakai bold, garis bawah merah, biru, kuning, pokoknya semua di situ. Jadi sudah ada aturannya. Betul, sudah dibocorin ya teman-teman OMK yang mau merit, sudah dibocorin sama Romo. Di sini juga ada kok yang calon-calon saya lihat gitu, jadi mungkin bisa dipikirkan lagi ya kan. Karena tidak mudah ya Mo ya, begitu tidak mudah. Lebih mudah untuk ikut Romo ya Romo. Oke lanjut, ini Mo karena kita masih ada waktu, ada boleh satu pertanyaan lagi silakan. Oke, baik Romo. Jadi untuk Bapak Ibu ini yang sudah menikah lama, selama ini sudah mengenal karakternya. Kan kata Romo harus bertahan sampai maut memisahkan. Cuman kan kadang melihat Dan suami. kata Romo. Oh, kata Matius. Iya. Kata Matius. Harus bertahan sampai maut memisahkan ya begitu ya. Tapi kan kadang habis bertengkar melihat wajah istrinya terus kayak aduh kecut deh Romo gitu. Gimana tipsnya mungkin Romo
untuk bisa bertahan. bisa bertahan sampai maut memisahkan gitu Romo. Ini kira-kira pernikahannya di sini dituliskan sudah 37 tahun Romo. Betul Romo. Dan sepanjang itu tuh padahal sudah kerasa kalau Ya. selalu berseberangan gitu. Ya. Tapi karena sebagai umat kami itu yang lurus gitu ya. Nah jadi bertahan gimana gitu. Mungkin ini nggak tahu bapak nggak tahu ibu ya karena tidak ada nama. Jadi mungkin sebenarnya sudah tahu resiko batinnya gitu. Tapi harus bertahan. Minta tips dan Iya. triknya dong Romo. Iya. Pak, kalau Pak, Bu, kalau sudah 37 tahun udah tahan-tahan aja lah. Mau apa lagi toh? Mau dikembalikan ke orang tuanya udah pada nggak ada orang tuanya juga. Jadi memang tips dan triknya aneh ya tanyanya kepada orang yang nggak menikah. Itulah Mo. Saya banyak belajar dari keluarga saya. Saya punya kakek dan nenek. Kakek dan nenek saya tinggal di Mount Island, orang Amerika saya. Muntilan Mo. Ya, itu Mount Island. Dan bapak saya orang Clayton. Gelaten. Percis di bawah Gunung Merapi. Kalau saya waktu datang ke rumah eyang saya, waktu itu belum ada listrik di rumah eyang saya. Jadi kalau sore itu eyang selalu menyalakan sentir. Anda tahu sentir? Kalau yang di sebelah saya kentir. Mau semua di sini juga udah pada tahu. Di garis bawahi ibu-ibu cari MC Kender saya. Iya, saya makanya waktu dikatakan siapa MC? Eka. Oh sama. Sama-sama apa Romo? Kentir kata saya. Sentir. Lalu waktu saya sore-sore saya ingat saya tuh lihat kakek selalu duduk sama-sama nenek. Dan sentir itu di meja. Dan kalau malam kakek itu selalu minum teh sambil ngerokok. Itu tembakau yang tebal itu dia buat. Ngerokok. Lalu nenek nginang, gede banget gitu ya. Cuh gitu. Tapi apa yang terjadi? Gak banyak omong. Dia cuma saling melihat. Lihat, terus opo, tuo, podo. Terus diem lagi, Eli, udah. Kalau saya nginep di rumah kakek pun, nenek sedang masak air, kakek sedang denger radio. Karena kakek itu usianya sudah hampir 90 tahun, denger radionya tuh kayak orang Afrika itu. Jadi denger radionya di sini keren gitu. Jadi orang Afrika tuh rupanya ngelihat dari kakek-kakek kita gitu. Dia denger radionya begini gitu ya. Earphone portable. Iya betul, dibawa begini. Lalu nenek itu sudah 1 jam cuma berkata, Kong. Dari jauh, ya udah sepi lagi. Setengah jam lagi, Kong. Ya udah sepi lagi. Setengah jam kemudian, Kong. Gak ada jawaban. Tinggalkan. Terus dia cari. Sedang di luar, sedang makanin ayam. Lalu nenek berkata, oh isi urep, balik lagi. Gitu ya. Jadi Pak, Bu, apa tipsnya? Tetap bersama-samalah. Walaupun dia menjengkelkan, lihatlah. Jangan lihat wajah dia. Kalau lihat wajah dia, Anda akan tambah jengkel. Betul? Lihatlah di wajah pasanganmu, wajah Yesus. Pasti Anda akan penuh belas kasih. Yesus yang ngiler, Yesus yang nyebelin, tapi ya, apa yang kau lakukan untuk salah seorang dari yang kecil ini, itu kau lakukan untuk aku. Jadi pada saat engkau melakukan sesuatu hal yang menyebal untuk orang yang paling menyebalkan ini, berapa 37 tahun sudah melukai aku. Sudah membuat hidupku makin berat. Tapi pada saat aku lakukan untuk Kristus, maka apa? Akan ada lagi kasih sayang.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bertahan 37 tahun, bertahanlah. Ingat perjalanan Anda. Semoga tidak 20 tahun lagi. Saya ingin sebuah cerita kecil kemarin. Saya 2000, ini berapa? 2023. Saya selalu setiap tahun dari tahun 2015 itu kalau ulang tahun selalu dengan Oma. Oma itu selalu ingin bareng karena sama-sama bulan Maret. Dia tanggal berapa, saya tanggal berapa. Tapi selalu ngomong, aku ingin dirayakan dengan Romo Eko karena selalu ada misa. Nah 2023 ini setelah pandemi, dia minta dirayakan lagi. Lalu saya misa, lalu kita perayaan. Pada saat kita nyanyiin lagu Happy Birthday to you, dia senang nyanyi. Lalu pada saat nyanyinya dirubah menjadi panjang umurnya. Apa kata Oma itu? Sudah cukup, jangan panjang-panjang, capek saya. Kata saya, Oma jangan ngomong kayak gitu, saya masih ingin panjang umur gitu ya. Karena kalau Oma ngomong kayak gitu, nanti Tuhan salah lagi memanggilnya gitu kan. Kadang-kadang kan Tuhan kan aneh gitu ya. Yang minta Oma yang kena saya, kata saya itu. Lalu saya itu deketin omanya. Setelah oma itu tenang. Terus saya deketin omanya. Oma, kenapa sih tadi kok langsung teriak-teriak? Cukup, aku gak mau panjang-panjang. Kenapa? Pastor, saya sudah 2 tahun ditinggalkan suami. Saya rindu ingin bareng suami lagi. Cukup, saya sudah capek. Saya ingin ketemu suami saya di surga. Wow, edan. Itu indahnya Anda yang menikah, ada yang menantikan. Sedangkan dikau, gue, tak ada yang menantikan. Terima kasih Tuhan memberkati.